Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Pernahkah kita merasa, entah kenapa rezeki terasa seret, uang cepat habis, usaha jalan di tempat, padahal kerja tidak pernah malas dan doa tidak pernah putus? Banyak orang mengira penyebabnya selalu besar, seperti salah memilih pekerjaan, kurang modal, atau kalah bersaing. Padahal, seringkali sumbernya justru berasal dari kebiasaan sepele di rumah, terutama di dapur. Tempat yang setiap hari kita gunakan, tempat rezeki diolah, dan tempat keberkahan seharusnya bermula. Bayangkan sebuah rumah sederhana di pinggir kampung. Pemiliknya rajin bekerja, bangun subuh, sholat tepat waktu, dan tidak pernah lupa bersedekah. Namun, anehnya, rezekinya terasa begitu-begitu saja. Sampai suatu hari, seorang orang tua menegurnya dengan lembut, "Nak, coba perhatikan dapurmu. Kadang bukan niat yang salah, tapi kebiasaan kecil yang membuat rezeki enggan singgah." Kebiasaan pertama yang sering dianggap sepele adalah membiarkan dapur selalu kotor dan berantakan. Sisa makanan menempel di meja, minyak menghitam di kompor, dan sampah dibiarkan menumpuk. Dalam ajaran kebaikan, kebersihan adalah bagian dari iman. Ketika dapur kotor, bukan hanya lalat dan bau yang datang, tetapi juga rasa malas, emosi negatif, dan suasana rumah yang tidak nyaman. Rezeki menyukai tempat yang bersih, tertata, dan menenangkan. Ketika dapur kotor, secara tidak sadar kita sedang menutup pintu kenyamanan dalam rumah. Kebiasaan kedua adalah membiarkan piring kotor menumpuk semalaman. Banyak orang berkata, "Nanti saja dicuci besok." Kalimat sederhana ini ternyata membawa dampak besar. Menumpuk piring kotor berarti menunda tanggung jawab. Energi menunda ini perlahan merambat ke urusan lain, termasuk urusan rezeki. Rezeki pun seperti enggan datang kepada orang yang terbiasa menunda hal kecil. Kebiasaan ketiga yang jarang disadari adalah menyimpan makanan basi di kulkas. Niatnya mungkin hemat, tidak mau membuang makanan. Namun makanan basi adalah simbol dari rezeki yang sudah tidak layak dikonsumsi, tetapi masih dipertahankan. Secara tidak langsung, ini mencerminkan sikap sulit melepaskan hal yang sudah tidak baik. Padahal rezeki baru sering datang setelah kita ikhlas melepaskan yang lama. Kebiasaan keempat adalah sering mengeluh di dapur. Mengeluh saat memasak, mengeluh saat mencuci piring, mengeluh saat melihat isi kulkas yang kosong. Kata-kata adalah doa. Ketika dapur dipenuhi keluhan, suasana batin rumah pun menjadi sempit. Rezeki menyukai hati yang lapang, bukan hati yang penuh protes. Kebiasaan kelima adalah tidak menghargai makanan. Makan sambil berbicara kasar, menyisakan nasi berlebihan, atau membuang makanan tanpa rasa bersalah. Padahal makanan adalah bentuk nyata rezeki dari Allah. Tidak menghargai makanan sama saja dengan tidak menghargai pemberi rezeki itu sendiri. Di titik ini, banyak orang mulai sadar bahwa dapur bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah pusat energi rumah, tempat niat, doa, dan usaha bertemu. Jika dapur diisi kebiasaan yang keliru, maka jangan heran jika rezeki terasa berat untuk mengalir. Kebiasaan keenam yang sering dilakukan tanpa disadari adalah membiarkan peralatan dapur rusak tetap digunakan. Kompor yang apinya tidak stabil,
panci yang bagian bawahnya menghitam, pisau tumpul yang membuat pekerjaan semakin berat. Banyak orang berkata, masih bisa dipakai. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika diulang setiap hari, ia membentuk pola menerima ketidaklayakan. Rezeki cenderung datang kepada mereka yang menghargai kualitas, bukan kepada mereka yang terus bertahan dalam kondisi yang seharusnya diperbaiki. Kebiasaan ketujuh adalah dapur yang gelap, pengap, dan jarang terkena cahaya. Lampu dibiarkan redup, jendela jarang dibuka, sirkulasi udara tidak pernah diperhatikan. Dapur seperti ini sering membuat orang malas berlama-lama di dalamnya. Secara simbolis, dapur yang gelap melambangkan pikiran yang tertutup. Padahal cahaya identik dengan harapan, semangat, dan keterbukaan terhadap rezeki. Kebiasaan kedelapan adalah memasak dengan hati yang tidak tenang. Banyak orang memasak sambil memikirkan masalah, sambil marah, atau sambil menggerutu. Emosi ini tanpa sadar ikut tercampur dalam makanan. Itulah sebabnya terkadang makanan terasa hambar, bukan karena kurang bumbu, tetapi karena tidak dimasak dengan ketulusan. Rumah pun menjadi tempat yang mudah memicu konflik kecil. Kebiasaan kesembilan adalah tidak membiasakan doa sebelum dan sesudah aktivitas dapur. Masuk dapur tanpa basmalah, makan tanpa rasa syukur, dan selesai memasak tanpa ucapan terima kasih kepada Allah. Padahal doa adalah pembuka pintu keberkahan. Tanpa doa, aktivitas dapur hanya menjadi rutinitas fisik, bukan ibadah yang bernilai. Kebiasaan ke-10 adalah ucapan negatif tentang kondisi ekonomi yang sering terlontar di dapur. Kalimat seperti, hidup kita memang susah, beginilah nasib orang kecil, atau, yang penting bisa makan, terdengar biasa. Namun kata-kata ini adalah doa yang terus diulang. Apa yang sering diucapkan akan membentuk keyakinan. Dan keyakinan itulah yang menentukan seberapa jauh rezeki berani mendekat. Jika semua kebiasaan ini terus dipelihara, jangan heran jika rezeki terasa berat. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena suasana batin rumah tidak ramah terhadap keberkahan. Dapur yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya syukur, berubah menjadi tempat berkumpulnya keluhan. Padahal, rezeki tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu tuan rumahnya siap menyambut dengan kebiasaan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih penuh rasa syukur. Ada satu kisah yang sering terulang di banyak rumah. Seorang ibu yang setiap hari masuk dapur dengan tubuh lelah dan hati penuh beban. Ia tidak malas, tidak pula durhaka. Namun kelelahan hidup membuatnya lupa bahwa setiap langkah di dapur adalah kesempatan menanam doa. Setiap kali memasak, yang keluar dari lisannya adalah keluhan. Tentang harga bahan pokok, tentang hidup yang terasa sempit, tentang rezeki yang seolah tak pernah cukup. Hari demi hari, dapur itu menyimpan jejak emosi. Anak-anak tumbuh dengan suasana rumah yang mudah panas. Suami lebih banyak diam. Rumah terasa ramai, tetapi tidak hangat. Padahal tidak ada pertengkaran besar. Yang ada hanyalah kebiasaan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Tanpa disadari, dapur menyerap energi penghuninya. Ketika dapur dipenuhi keluhan, rumah pun kehilangan ketenangan. Padahal dapur seharusnya menjadi tempat menumbuhkan cinta, tempat keluarga dipersatukan oleh makanan dan kebersamaan. Kebiasaan lain yang sering terjadi adalah menunda membersihkan dapur setelah digunakan. Banyak orang merasa lelah dan berkata, besok saja. Penundaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter hidup yang menunda keberkahan. Rezeki menyukai kesiapan, bukan penundaan. Ada pula kebiasaan menyimpan barang-barang tidak berguna di dapur. Plastik bekas, kardus lama, botol kosong, dan peralatan rusak dibiarkan menumpuk. Semua disimpan dengan alasan suatu saat mungkin berguna. Padahal tumpukan ini menciptakan kesan sempit, sesak, dan berat. Secara simbolis, dapur tersebut tidak memberi ruang bagi hal baru. Sebagian orang juga makan dengan terburu-buru, sambil berdiri, bahkan sambil memegang ponsel. Tidak ada jeda untuk bersyukur. Makanan hanya menjadi pengisi perut, bukan nikmat yang dirasakan. Padahal rasa syukur adalah kunci kelapangan rezeki. Semakin kita menghargai yang ada, semakin besar kemungkinan Allah menambahkannya. Semua kebiasaan ini tidak langsung menghancurkan hidup. Namun ia bekerja perlahan, senyap, dan konsisten. Hingga suatu hari seseorang merasa hidupnya berat,
tanpa tahu dari mana asal bebannya. Padahal jawabannya ada di kebiasaan sehari-hari yang tidak pernah dievaluasi. Perubahan tidak harus besar. Ia bisa dimulai dari satu langkah kecil. Dari cara kita masuk dapur, dari cara kita berbicara, dan dari cara kita memperlakukan makanan sebagai amanah dari Allah. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi tentang seberapa jujur kita memperlakukan hal-hal kecil yang Allah titipkan setiap hari. Banyak orang merasa sudah berjuang mati-matian mencari rezeki, namun lupa bahwa rezeki tidak hanya dicari, melainkan juga dijaga. Dan salah satu tempat paling awal untuk menjaga rezeki itu adalah dapur. Dapur bukan sekadar ruang memasak. Ia adalah ruang niat. Di sanalah tangan bekerja, lisan berbicara, dan hati seringkali terbuka apa adanya. Dapur menyimpan jejak emosi, doa, dan keluhan yang diulang setiap hari. Apa yang sering kita rasakan dan ucapkan di dapur, perlahan membentuk suasana seluruh rumah. Seringkali kita merasa heran, mengapa uang cepat habis padahal tidak boros? Mengapa usaha terasa berat padahal sudah dijalani dengan sungguh-sungguh? Mengapa ketenangan sulit dirasakan meski rumah terlihat baik-baik saja? Jawabannya tidak selalu ada di luar sana. Kadang jawabannya ada di rumah sendiri, di sudut yang paling sering kita datangi namun paling jarang kita sadari. Dapur yang kotor bukan hanya soal debu dan sisa makanan. Ia mencerminkan hati yang lelah dan pikiran yang menunda. Dapur yang penuh keluhan bukan hanya soal suara, tetapi tentang doa yang tanpa sadar kita panjatkan dalam bentuk negatif. Dapur yang gelap dan pengap bukan hanya soal cahaya, tetapi tentang harapan yang perlahan meredup. Allah Maha Adil. Rezeki tidak pernah diberikan tanpa ukuran. Apa yang kita terima selalu sebanding dengan kesiapan hati dan kebiasaan hidup. Ketika kebiasaan kecil diabaikan, maka keberkahan pun ikut terabaikan. Bukan karena Allah menahan rezeki, tetapi karena manusia belum siap menjaganya. Banyak orang berdoa meminta kelapangan, namun masih gemar mengeluh. Banyak orang berharap keberkahan, namun masih meremehkan kebersihan. Banyak orang ingin hidup tenang, namun membiarkan dapurnya dipenuhi penundaan dan emosi. Padahal doa yang paling kuat seringkali bukan yang diucapkan panjang, melainkan yang diwujudkan lewat sikap sehari-hari. Setiap piring yang kita cuci adalah latihan keikhlasan. Setiap sisa makanan yang kita buang dengan rasa hormat adalah pelajaran tentang melepaskan. Setiap masakan yang kita buat dengan niat baik adalah sedekah untuk keluarga. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan dengan kesadaran, menjadi sebab turunnya keberkahan yang tidak terduga. Rezeki yang berkah tidak selalu datang dengan jumlah besar. Kadang ia datang dalam bentuk cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk kesehatan, cukup untuk tidur nyenyak. Dan rasa cukup inilah yang sering hilang ketika rumah kehilangan ketenangan. Ketika ketenangan hilang, sebanyak apapun rezeki terasa tidak pernah cukup. Cobalah renungkan sejenak. Seberapa sering kita masuk dapur dengan wajah masam? Seberapa sering kita mengeluh saat memasak? Seberapa sering kita menyalahkan keadaan sambil memegang piring dan sendok? Semua itu terekam, bukan hanya di ingatan kita, tetapi juga di suasana rumah. Rumah yang penuh syukur terasa ringan. Rumah yang penuh keluhan terasa berat. Dan dapur adalah penentu awal ke arah mana rumah itu bergerak. Ketika dapur diisi dengan niat baik, rumah pun ikut memancarkan kebaikan. Ketika dapur dipenuhi rasa syukur, rumah menjadi tempat yang menenangkan untuk kembali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak perlu menunggu rumah besar atau dapur mewah. Keberkahan tidak ditentukan oleh luas ruangan, tetapi oleh kebersihan hati. Dapur kecil yang bersih dan penuh doa jauh lebih bernilai daripada dapur luas yang dipenuhi keluhan. Mulailah dari hari ini, dari langkah paling sederhana. Rapikan dapur meski lelah. Bersihkan sisa makanan meski tidak ada yang melihat. Ucapkan doa meski lirih. Karena Allah melihat apa yang sering luput dari pandangan manusia. Ketika kebiasaan kecil diperbaiki, hidup perlahan ikut berubah. Ketika hidup berubah, rezeki menemukan jalannya sendiri. Dan ketika rezeki datang bersama keberkahan, hidup terasa lebih ringan meski ujian tetap ada. Ingatlah bahwa rezeki bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang keberlanjutan. Rezeki yang berkah membuat hati tidak rakus, membuat lisan tidak mudah mengeluh, dan membuat keluarga saling menguatkan. Semua itu tumbuh dari rumah yang dijaga dengan adab.
Semoga siapapun yang mendengarkan ini diberi kekuatan untuk memperbaiki kebiasaan kecil. Diberi kesadaran bahwa dapur adalah amanah. Dan diberi keikhlasan untuk merawat rezeki yang sudah ada, agar Allah menambahkannya dengan cara yang paling indah. Karena ketika kita menjaga hal kecil dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjaga hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dalam pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa perubahan besar seringkali bermula dari hal-hal kecil yang selama ini kita anggap sepele. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan di rumah, terutama di dapur, menjadi jalan datangnya rezeki yang lebih berkah, lebih lapang, dan lebih menenangkan bagi kita dan keluarga. Semoga Allah memberikan kita hati yang mudah bersyukur, lisan yang terjaga, serta kebiasaan hidup yang membawa kebaikan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.